Oke, setelah melalui pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya saya putuskan untuk ambil Zero 10X. Nih, udah sebulan saya pakai nih. Baru sempat review. Ini adalah Zero 10X versi 60 volt ya. Dengan dual motor, masing-masing motor 1200 watt. Jadi kalau kedua motor aktif 2400 watt. Peaknya bisa sampai sekitar 3000-an watt. Nah, ini selama sekitar 1 bulan pemakaian, so far sih saya merasa sangat puas ya, sesuai dengan ekspektasi saya. Powernya dapat banget, cenderung berlebih malah. Kemudian baterainya juga awet, range-nya jauh banget, bisa lebih dari 40 km. Dan yang terpenting, skuter ini nyaman banget untuk dikendarai jarak jauh, karena dia sudah dilengkapi dengan dual suspension ya, depan belakang monoshock. Nyaman banget untuk jalan tidak rata, dia tetap empuk bantingannya dan juga nggak getar. Oke, kita lihat detail bagian bawahnya dulu ya. Jadi skuter ini sudah dilengkapi dengan lampu depan, ada LED 2, dan juga lampu belakang. Nah, lampu belakangnya ini cukup terang, juga berfungsi sebagai lampu rem ya. Jadi kalau mengerem dia berkedip. Kalau untuk lampu depan sendiri sebenarnya cukup terang, tapi kurang memadai untuk pencahayaan di malam hari, karena dia hanya menyorot ke depan dan bawah. Jadi kalau untuk lampu jauhnya dia belum dapat. Jadi sebaiknya dikasih lampu tambahan. Kemudian untuk safety-nya dia sudah menggunakan rem hidrolik dari NAT. Pakem banget dah. Bisa berhenti cepat walau di kecepatan tinggi. Kemudian swing armnya kokoh banget. Cakep ya. Bannya juga tapak lebar nih, 10 inch, lebarnya 3 inch. Depan belakang. Kemudian ini soket charger. Dia ada tutupnya untuk agar kedap dengan air. Dia ada 2 soket, tapi bawaannya kita cuma mendapatkan 1 charger. Jadi bisa dicolok di salah satu soket. Kalau kedua soket dicolok charger, pengecasan 2 kali lebih cepat. Oke, kemudian di dalam decknya ini ada baterai dari Samsung dengan voltase 60 volt, kapasitas 21 Ah. Kemudian bagian depannya ada controller, 2 controller untuk roda depan dan roda belakang. Kemudian untuk stemnya menurut saya cukup kokoh. Tapi kalau mau lebih rigid lagi, banyak orang yang mengupgrade stemnya ini menjadi rugged clamp ya. Stemnya lebih gede, harganya sekitar 900 ribuan. Tapi saya rasa belum perlu untuk saat ini, karena klem bawaan menurut saya ya, asal kita tahu cara ngencenginya sudah cukup rigid. Oke, kemudian kita pindah ke bagian dashboard atau stang. Oke, kita lihat bawaannya ya. Ini sebenarnya sudah saya tambahin sedikit aksesoris. Untuk bawaannya itu ada ignition key, kontak untuk on off dan juga untuk voltase. Jadi kalau dinyalakan akan kelihatan voltase dari baterai skuter ini. Cuma ini karena di bawah terik matahari jadinya nggak terlalu terlihat.
Kemudian ini throttle display. Throttle displaynya ini cukup informatif dan mudah untuk dibaca ya. Tapi ini tidak terlalu terlihat karena di bawah terik matahari langsung. Di sini berisikan informasi kecepatan, kemudian jarak tempuh, sisa baterai, dan informasi lainnya. Nah, ini throttle-nya nih. Kemudian di sini juga ada tombol Eco Turbo dan juga single dual. Jadi kalau kita pencet Eco on, maka speednya dibatasi hanya maksimal 30 km per jam. Kemudian ini tombol single dual ini untuk mengaktifkan roda depan. Karena by default yang nyala cuma roda belakang. Itu pun sudah cukup kencang. Kalau misalnya diperlukan dua motor untuk keperluan misalnya menanjak atau mau menyalip kendaraan lain, tinggal dipencet, jadi dual motor depan pun akan menyala. Tapi hati-hati, harus siap-siap dulu karena dia torsinya besar sekali, naik signifikan menjadi 2 kali lipat. Jambakannya sangat terasa, jadi sebelum pencet dual motor harus ancang-ancang dulu biar nggak ketinggalan di belakang. Kemudian untuk hand gripnya ini juga sudah ergonomis, dia tipe wing ya, ergonomis, tidak capek untuk perjalanan jauh. Kemudian ini sudah saya tambahkan beberapa aksesoris sederhana seperti bel karena dia bawaannya tidak dapat klakson. Kemudian ada phone holder. Saya juga pakai gembok ya untuk meninggalkan skuter ini dalam jangka waktu yang cukup lama di luar ruangan. Kemudian lampu, karena lampu bawah kurang jauh sorotannya, jadi saya tambahkan lampu sepeda. Kemudian di dashboard juga ada tuas rem depan belakang, bainat berisikan mineral oil, pakem banget, empuk, nyaman. Oke, kemudian untuk pengoperasian skuter ini cukup simple, tinggal nyalakan kunci kontak on, kemudian dinyalakan throttle displaynya juga. Dia by default akan terset di gear 1 ya. Gear 1 speednya dibatasin maksimal 40 km per jam. Kalau mau lebih kenceng lagi bisa dipencet mode. Ini akan berubah menjadi speed 2 maksimal 50 km per jam, dan speed 3 dia bisa di atas 60 km per jam.